Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami dalam kisah nyata misteri. Nah pemirsa, sebelum kami bercerita, ini kami sedang meliput dulu warga yang sedang melakukan panen atau mengarit padi yang sudah menguning, itu sedang digebuk pemirsa tuh. Nanti kami akan cari tempat untuk menceritakan kisahnya. Kisah ini pemirsa benar-benar sangat menggelitik hati kami, sangat horor sekali, karena kisah nyata ini menceritakan seorang anak muda berusia 21 tahun. Beliau kuliah di salah satu universitas. Mohon maaf, tidak akan kami sebutkan universitasnya, dan kami akan samarkan namanya bernama Ridwan. Nah, ikuti terus pemirsa, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Kita sekarang akan mencari lokasi yang cocok atau yang adem buat kami menceritakan kisahnya. Video ini tidak ada hubungannya dengan cerita yang akan kami ceritakan. Ini kami sekedar meliput suasana panen. Nah, kami berada di lokasi ini. Ini sebenarnya pemirsa bukan bohong-bohongan, ini lokasi ini angker sekali kalau malam hari. Namun kalau siang hari di sini sangat adem sekali, sangat sejuk karena di bawahnya ada kali yang mengalir. Pemirsa, kisah yang akan kami ceritakan ini kejadiannya 3 tahun yang lalu, di saat dimana Ridwan, salah seorang anak muda. Ridwan itu termasuk golongan yang cukup ganteng untuk seusia Ridwan yang saat itu berusia 20 tahun. Ridwan itu sangat disukai banyak orang, disukai teman-temannya, bahkan Ridwan sangat diidolakan oleh perempuan-perempuan yang sama-sama kuliah di salah satu universitas tersebut. Bahkan di suasana kampungnya atau di kampungnya, di tempat tinggalnya, di sekitaran tempat tinggalnya, Ridwan itu sangat diidolakan oleh para kaum perempuan. Karena Ridwan wajahnya memang cukup ganteng, jadi hampir mirip dengan Boy William, cuman Boy William agak gemuk, namun Ridwan agak kurusan sedikit. Nah, seperti wajah Boy William lah Ridwan itu, keberadaan wajahnya, kegantengan wajahnya. Karena wajahnya mirip Boy William, jadi Ridwan itu sama teman-temannya dipanggil dengan nama Boy. Jadi semua teman-temannya, bahkan cewek-cewek, memanggil sebutan dengan Boy, si playboy. Karena memang wajar kalau Boy itu atau Ridwan itu menjadi seorang playboy, karena memang beliau itu sangatlah ganteng dan sangat diidolakan oleh para perempuan, baik itu perempuan yang masih muda sebaya ataupun perempuan yang usianya sudah di atas Ridwan. Dan banyak sekali tante-tante pun katanya yang suka sama Ridwan. Bahkan pernah pada suatu hari Ridwan berkenalan dengan salah satu tante-tante di suatu mall, dan entah kenapa si tante-tante tersebut mendekati Ridwan dan minta nomor WA Ridwan. Dan akhirnya mereka pun setelah pulang ke rumah chatan, saling komunikasi, bahkan video call. Dan si tante-tante tersebut mengajak Ridwan atau mau membooking Ridwan, mohon maaf, dengan harga yang cukup fantastis. Saat itu katanya si tante-tante tersebut akan memberikan uang sama Ridwan 1 juta. Saat itu 3 tahun yang lalu 1 juta itu sangatlah besar, lumayan untuk ukuran mahasiswa.
dan si tante tersebut menawarkan 1 juta kepada Ridwan. Karena memang Ridwan sangat butuh sekali dengan uang, sangat tergiur dengan upah yang akan diberikan si tante tersebut, dan memang si tante-tante tersebut pun tergolong cantik, bersih dengan bodinya yang aduhai, itu kata Ridwan, pemirsa. Nah pemirsa, saat kami menyuruh Ridwan untuk menceritakannya langsung, beliau katanya tidak mau, malu, takut aibnya ketahuan sama orang lain. Nah jadi pemirsa, sebelum kami menceritakan kisah mistis yang akan dialami Ridwan, jadi kami ceritakan dulu pengalaman Ridwan, karena pengalaman ini ada sangkut pautnya dengan mistis yang akan dialami Ridwan nanti di pertengahan ceritanya. Nah jadi pemirsa, singkat cerita, Ridwan pun ketemuan di salah satu penginapan katanya di daerah Tasikmalaya dengan si tante-tante yang menawarkan atau yang mau membayar Ridwan sebesar 1 juta itu. Akhirnya mereka pun check-in di salah satu penginapan di Tasikmalaya, dan singkat cerita mereka pun melakukan hal seperti itu. Nah padahal Ridwan berkata jujur kepada saya, itulah pertama kalinya Ridwan melakukan hal seperti itu dengan yang namanya perempuan. Namun sebelum itu Ridwan tidak pernah berani melakukan hal itu, dan setelah Ridwan melakukan itu dengan si tante-tante tersebut, disitulah Ridwan mulai ganas atau mulai jahat kepada para perempuan. Jadi siapapun yang dekat dengan perempuan, yang dekat dengan Ridwan, ataupun siapapun wanita yang disukai Ridwan pasti mudah mendapatkannya, dan juga Ridwan pasti menodai setiap perempuan yang dikenalnya atau yang dicintainya. Jadi intinya pemirsa, Ridwan itu kegantengan Ridwan itu dimanfaatkan. Kalau kepada perempuan yang usia di atasnya, Ridwan itu pasti meminta upah atau meminta bayaran. Kalau ada perempuan atau tante-tante yang mau sama Ridwan atau mau melakukan hal itu sama Ridwan, pasti Ridwan meminta upah. Namun kalau melakukan dengan perempuan sebaya atau wanita sebaya yang Ridwan cintai, tidak perlu bayaran. Yang penting Ridwan bisa menodai si perempuan yang Ridwan suka, atau merenggut kesucian mahkota si perempuan yang Ridwan sukai. Nah setelah kejadian Ridwan pertama kali melakukan hal itu di penginapan bersama tante-tante, itu adalah awal Ridwan menjadi ganas atau menjadi liar kepada setiap perempuan yang dicintainya atau yang disukainya. Bahkan kalau ada perempuan yang benar-benar Ridwan sukai, tidak segan-segan Ridwan membayar si perempuan itu atau mengiming-imingi upah atau uang kepada si perempuan. Namun anehnya pemirsa, Ridwan itu selalu melakukan hal itu karena katanya kalau cuma pacaran biasa atau cuma kenal biasa tidak puas, kata Ridwan. Jadi Ridwan pasti harus bisa merenggut atau melakukan hal itu dengan perempuan yang dia sukai. Ridwan sendiri tidak memakai yang namanya pelet atau apapun, namun karena kegantengannya, kepintaran dalam cara merayu atau berbicaranya memang sangat membuat siapapun yang berbicara dengan dia atau dengan Ridwan pasti akan sangat nyaman dan juga akan sangat terpesona kepada Ridwan. Nah jadi sama Ridwan, kegantengan tersebut dimanfaatkan atau dipakai hanya untuk kepuasan nafsu sesaat. Nafsu yang sangat dilarang, baik itu oleh agama dan juga oleh negara, karena memang belum sah atau belum menjadi suami istri. Jadi Ridwan dalam usia seperti itu, 21 tahun, Ridwan sudah melakukan hal itu mungkin ratusan kali dengan setiap perempuan yang Ridwan sukai. Dan yang anehnya lagi pemirsa, jadi setiap perempuan
yang dekat dengan Ridwan atau yang disukai sama Ridwan pasti akan pasrah diapa-apain juga sama Ridwan, karena memang mungkin si perempuan tersebut sangat mencintai atau mengagumi Ridwan yang ganteng dengan body Ridwan yang bagus, atletis seperti layaknya aktor film. Nah, dari sinilah awal Ridwan mengalami atau menemukan kisah nyata misterius yang dialaminya di saat Ridwan dengan kedua temannya. Ada temannya Ridwan katanya bernama, kami samarkan, bernama Wahyu, dan satunya lagi bernama Didin. Jadi Wahyu itu seorang YouTuber atau YouTuber pemula yang mengajak Ridwan dan juga temannya bernama Didin ke salah satu tempat atau ke salah satu tempat keramat, yang dimana di tempat keramat itu sangatlah angker dan sangatlah sunyi, karena jarang sekali orang yang mau datang ke sana apalagi hanya untuk main-main. Nah, saat itu Ridwan, Wahyu, dan Didin berangkat ke tempat tersebut menggunakan motor, dan mereka berhenti untuk menuju ke tempat keramat atau ada makam keramat juga di sana, pemirsa. Nah, saat mereka di sana sekitar jam 3 sore. Sesampainya di lokasi tersebut, karena di situ ada saung yang cukup nyaman atau tempat berteduh yang cukup nyaman, sementara Wahyu dan Didin berkeliling di sekitaran situ untuk membuat video, sementara Ridwan katanya duduk di salah satu saung tersebut sambil merokok. Nah, saat itulah saat Wahyu dan Didin sudah berkeliling-keliling di area situ, disitulah Ridwan melihat seorang perempuan yang awalnya si perempuan tersebut sedang menyabit rumput. Awalnya Ridwan menganggap itu adalah warga setempat yang sedang mencari rumput, namun saat Ridwan perhatikan, yang awalnya seperti laki-laki, kelihatannya laki-laki, namun saat Ridwan perhatikan, yang menyabit rumput itu sangatlah cantik, pemirsa. Nah, disitulah hasrat nurani atau hasrat Ridwan bangkit lagi, karena setiap Ridwan melihat perempuan yang dia sukai pasti pikirannya ngeres atau pikirannya pasti ke hal negatif. Nah, saat Ridwan memperhatikan si yang sedang ngarit itu atau menyabit rumput itu, wajahnya sangatlah cantik, pelaksana gadis desa yang benar-benar masih murni dan benar-benar cantik alami. Disitulah Ridwan mencoba mendekati dan bertanya kepada si perempuan itu. Nah, dari situlah si perempuan itu mengajak Ridwan untuk mampir katanya ke rumah si wanita cantik yang mengaku bernama Ayu Lestari. Nah, Ayu Lestari itu mengajak Ridwan, otomatis si Ridwan pun karena tergiur melihat kecantikan si Ayu Lestari, Ridwan tidak berpikir panjang lebar, tidak berpikir panjang, langsung mengikuti ajakan si perempuan yang bernama Ayu Lestari itu. Nah, di saat perjalanan menuju ke rumah Ayu Lestari berada di depan sambil membawa rumput. Si Ridwan berada di belakang Ayu memperhatikan sambil berjalan. Nah, disitulah pikiran kotor Ridwan semakin mencuat karena melihat melihat pinggulnya si Ayu Lestari yang begitu menggoda, serta betisnya atau tubuhnya yang begitu mulus dan putih. Di situ Ridwan mulai berpikiran ngeres, dan tidak lama dari situ mereka pun atau Ayu Lestari pun mengajak Ridwan ke salah satu rumah kecil, pemirsa, ke salah satu rumah kecil, di mana di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa pun kecuali ada Ayu Lestari. Di situ Ridwan sempat bertanya kepada Ayu Lestari, menanyakan tinggal dengan siapa dan di mana orang tua Ayu Lestari tersebut, dan Ayu Lestari menjawab
Saya hidup sendirian, saya sebatang kara, tidak punya keluarga, tidak punya ayah dan ibu. Saya hidup sebatang kara di tempat ini, kata Ayu Lestari. Nah, saat mereka masuk, Ayu Lestari pun memberikan minum kepada Ridwan, dan minuman itu, kata Ridwan, terbuat dari bambu. Jadi tempat minum itu bukan gelas atau cangkir, namun terbuat dari bambu. Pemirsa, di situ Ridwan pun minum. Karena pikiran Ridwan sudah jorok, sudah ngeres, sudah sangat mencuat, mungkin fantasinya, dia pun mendekati Ayu Lestari dan katanya, singkat cerita, tanpa berpikir panjang, si Ridwan pun siap-siap meluncurkan rayuan mautnya sampai si Ayu Lestari itu tidak berdaya. Bahkan Ayu Lestari sangat begitu bergairah saat Ridwan mencoba merayu atau mencumbunya. Dan saat itu juga pemirsa, si Ridwan dengan Ayu Lestari melakukan hal yang terlarang atau melakukan hubungan suami istri. Nah, dari situlah si Wahyu dan si Didin mencari Ridwan ke saung, tidak ada. Lalu si Wahyu dan si Didin mencari si Ridwan sambil memanggil-manggil si Ridwan di area tersebut, namun tidak ada sahutan. Dan lalu Didin dan Wahyu mencari ke setiap semak belukar yang ada di lokasi area tempat keramat tersebut. Nah, alangkah kagetnya pemirsa, Wahyu dan Didin melihat Ridwan tubuhnya sedang dibelit atau dililit ular yang besarnya katanya sebesar paha mereka, pemirsa. Wahyu dan Didin sangat kaget melihat penampakan tersebut. Wahyu berpikiran sangat panik sekali, dan begitupun Didin karena melihat Ridwan itu dililit ular besar seperti itu, tidak memakai yang namanya celana, pemirsa, alias telanjang bulat, hanya memakai singlet, sementara celananya ada di samping si Ridwan, di samping ular tersebut, dan juga jaket yang dipakai Ridwan pun ada di samping ular tersebut, dan Ridwan tidak memakai celana. Di situ Wahyu dan Didin berteriak-teriak sama Ridwan untuk bertahan karena Wahyu dan Didin menganggap si Ridwan itu sedang dililit ular yang sangat besar, padahal menurut Ridwan sendiri dia tidak dililit ular, padahal dia bercumbu dengan perempuan yang bernama Ayu Lestari. Dan menurut si Ridwan sendiri, setelah Ridwan melakukan hal itu dengan perempuan yang bernama Ayu Lestari, si Ayu Lestari pun meninggalkan Ridwan yang katanya mau ngarit kembali, dan Ridwan pun sangat kaget karena di situ sudah ada Wahyu dan juga Didin yang sedang berteriak-teriak, yang sangat panik karena melihat Ridwan dililit ular besar. Wahyu dan Didin sangat lega sekali karena ular besar itu menghentikan lilitannya dan langsung ular itu masuk ke semak belukar. Itu menurut penglihatan dari Wahyu dan juga Didin. Namun menurut Ridwan itu adalah perempuan yang bernama Ayu Lestari. Nah, mereka pun melihat kejadian itu lalu pergi lagi atau ke saung lagi dan menceritakan hal itu. Di situ mereka sangat takut dan langsung meninggalkan lokasi tempat keramat tersebut. Mohon maaf pemirsa. Mereka pun pulang karena takut sekali, dan mereka pun akhirnya bercerita satu sama lain, dan Ridwan menceritakan kejadian yang dialaminya, sementara Wahyu dan Didin menanyakan apa yang terjadi kepada Ridwan, karena memang yang mereka temui atau yang mereka alami kejadiannya sangat-sangat di luar nalar atau di luar pikiran normal. Karena Ridwan menganggap itu adalah perempuan yang bernama Ayu Lestari, sementara
Yang dilihat oleh Wahyu dan Didin itu adalah ular besar yang melilit tubuh Ridwan. Sementara menurut Ridwan, mereka atau Ridwan sedang bergumul dengan perempuan yang bernama Ayu Lestari, atau sedang bercumbu atau sedang melakukan hal tidak lazim. Nah pemirsa, satu hari setelah kejadian itu Ridwan mengalami hal yang aneh, yaitu mohon maaf pemirsa, di Mr. FP nya, atau bukan P, Mr. F nya, atau kemaluannya mengalami gatal-gatal. Awalnya gatal-gatal yang sangat tidak bisa disembuhkan, sangat gatal sekali, dan lama-lama si senjatanya atau rudalnya mengalami pembengkakan pemirsa. Semakin hari rudalnya milik Ridwan semakin membesar pemirsa. Yang tadinya sebesar timun lalu berangsur-angsur menjadi membesar, jadi seperti terong warna ungu pemirsa. Semakin membesar dan juga gatal, dan Ridwan pun mencoba berobat ke dokter-dokter spesialis, namun setelah dikasih obat tetap tidak mempan dan tidak ada pengaruhnya dari obat tersebut, dan tetap saja si senjata atau rudalnya milik Ridwan tetap bengkak atau besar. Hal tersebut atau yang dialami tersebut Ridwan tidak bercerita kepada siapapun, baik itu kepada Wahyu dan juga Didin. Ridwan hanya berusaha berobat, mencari pengobatan sendiri karena katanya malu untuk mengatakan atau minta bantuan atau minta ditemani sama teman-temannya untuk berobat tentang rudal miliknya itu. Jadi Ridwan pun menyembunyikan atau merahasiakan kejadian yang dialaminya tersebut dari, mungkin bisa jadi dari karma perbuatannya, atau bisa jadi dari perbuatannya melakukan hal tidak senonoh dengan yang makhluk yang mengaku bernama Ayu Lestari, padahal itu adalah ular jadi-jadian. 1 bulan kemudian pemirsa, karena Ridwan tidak sanggup untuk menyembunyikan rahasia ini atau penderitaan yang dialaminya, karena pemirsa selain rasa gatal, jadi Ridwan saat kencing pun sangat sakit sekali pemirsa, jadi sangat susah untuk kencing dan sangat sakit sekali. Akhirnya si Wahyu dan Didin karena melihat gelagat Ridwan seperti itu atau mungkin melihat tidak normal, jadi akhirnya Ridwan berceritalah sama Wahyu dan juga Didin, menceritakan apa yang dialaminya. Namun akhirnya Wahyu dan Didin menyarankan Ridwan untuk mengobati penderitaan yang dialaminya itu ke salah satu ustadz pemirsa. Nah beliau pun akhirnya berangkat ke salah satu ustadz yang biasa mengobati orang-orang sakit non medis. Jadi mereka berangkat dan menceritakan apa yang dialami Ridwan. Lalu si ustadz tersebut bertanya kepada Ridwan, coba katakan dengan jujur Ridwan, kamu kencing di mana sebelum kejadian ini atau sebelum kamu menderita pembengkakan di senjata kamu? Di situ Ridwan bingung berpikir kencing di mana, karena kalau kencing pasti kalau di rumah ya di kamar mandi, kalau di luar ya kita cari kamar mandi katanya. Coba ingat-ingat lagi kata si ustadz tersebut, karena ada satu makhluk yang sangat dendam sama kamu karena mengencingi si makhluk tersebut katanya. Nah disitulah Wahyu dan Didin mengingat kembali kejadian yang pernah mereka lihat atau yang pernah mereka saksikan saat Ridwan sedang dililit ular, padahal menurut Ridwan sedang melakukan hal yang tidak senonoh.
Nah, lalu Ridwan pun mengingat-ingat kejadiannya, namun Ridwan berkata jujur bahwa Ridwan tidak kencing selama di lokasi angker waktu itu. Namun Ridwan mengaku memang melakukan hal tidak senonoh dengan perempuan yang mengaku bernama Ayu Lestari tersebut. Nah, disitulah Pak Ustadz mengerti apa yang diucapkan Ridwan. Jadi bukan kencing yang seperti biasanya pemirsa, jadi kencing mohon maaf, ejakulasi mungkin dengan si makhluk yang mengaku bernama Ayu Lestari. Nah, disitulah pemirsa sang ustadz pun melakukan meditasi dan juga perbincangan mungkin dengan makhluk yang mengaku Ayu Lestari. Dan memang makhluk yang bernama Ayu Lestari itu bukanlah manusia pemirsa, namun itu adalah makhluk jadi-jadian yang kalau sebagian orang melihatnya adalah ular pemirsa, namun yang dilihat Ridwan adalah seorang wanita cantik. Setelah Pak Ustadz melakukan meditasi dan perbincangan dengan si makhluk tersebut, akhirnya si makhluk tersebut mau membebaskan Ridwan yang katanya karena untungnya si makhluk yang bernama Ayu Lestari itu tidak mengandung dari hubungan hal tidak senonohnya dengan Ridwan pemirsa. Jadi apabila melakukan hal itu lalu si makhluk yang bernama Ayu Lestari itu mengandung atau hamil, otomatis katanya, kata Pak Ustadz, si Ridwan pasti jiwanya atau sukmanya akan dibawa ke negara si makhluk bersosok Ayu Lestari tersebut dan harus menjadi wali nantinya untuk anaknya yang dikandungnya. Dan untungnya pemirsa, Ridwan melakukan itu bersama yang bernama Ayu Lestari tersebut, tidak sampai membuahkan janin atau Ayu Lestarinya tidak hamil atau tidak mengandung. Dan menurut Pak Ustadz, Ayu Lestari mengatakan kepada Pak Ustadz, katanya itu adalah pembelajaran buat Ridwan supaya Ridwan jangan lagi atau berhati-hati di dalam merusak perempuan. Nah, jadi ini ada hubungannya pemirsa dengan kelakuan Ridwan, di mana Ridwan setiap kenal dengan perempuan atau wanita yang dia sukai, pasti Ridwan harus melakukan hal itu, harus melakukan hal yang tidak senonoh dengan perempuan yang dia cintai. Makanya ada bagusnya Ridwan bertemu dengan sosok yang bernama Ayu Lestari, lalu melakukan hal itu, lalu ada akibatnya dan akhirnya terungkap semuanya, dan akhirnya Ridwan pun mulai sadar, mulai insaf untuk tidak lagi memperlakukan semua perempuan yang dia sukai untuk melakukan hal itu. Dan Pak Ustadz pun menyarankan atau menasehati Ridwan, bertobatlah dan jangan mempermainkan atau merusak mahkota perempuan. Perempuan itu harus dijaga, harus disayangi, jangan sampai dirusak masa depannya. Apalagi perempuan itu makhluk yang harus dilindungi atau makhluk yang lemah. Nah, di situ Ridwan mulai sadar dan akhirnya 1 bulan setelah mereka berobat kepada Pak Ustadz, akhirnya berangsur-angsur penyakit senjata Ridwan pun sembuh dan kembali ke bentuk semula. Nah, dari situ Ridwan pun mulai sadar, mulai sedikit-sedikit meninggalkan hal itu. Jadi Ridwan pun sangat membatasi untuk tidak terlalu tergoda dengan perempuan. Jadi Ridwan pun hanya mengenal perempuan seperti selayaknya saja, berkenalan,
atau cuma jalan-jalan namun tidak untuk melakukan hal itu karena Ridwan benar-benar trauma. Nah, jadi pemirsa, kejadian itu alangkah baiknya bersyukur sekali karena Ridwan pun mulai sadar dan bertobat. Itulah pemirsa kisah nyata yang dialami Ridwan, seorang playboy ganteng yang mirip artis Boy William, bertobat setelah mengalami kejadian itu. Jadi semua kejadian yang dialami setiap manusia adalah datangnya dari Tuhan juga, supaya si manusia tersebut sadar atau insaf atau mau memperbaiki dirinya. Nah, sampai di sini dulu pemirsa cerita yang dialami oleh Ridwan. Mudah-mudahan bermanfaat, ambil sisi baiknya, apalagi untuk para anak muda yang belum menikah, untuk selalu menjaga barang miliknya atau senjatanya untuk tidak dipergunakan ke hal-hal yang tidak layak, lazim atau tidak senonoh, atau yang tidak muhrim atau tidak halal. Sampai di sini dulu pemirsa kisahnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan bagi siapapun yang mendukung channel kami doakan semoga sehat selalu, panjang umurnya, dan juga murah rezekinya, dan dilimpahkan segala rahmat serta dibahagiakan hidupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.